Apa pendapat lo tentang perceraian Dodi Sudrajat dengan Puput Sudrajat? Menurut lo, tangisan Puput Sudrajat nggak bener? As long as I get pay, I can do everything. Ya tapi berarti dia menjiwai akan perannya, menjiwai akan scene yang ada. Kalau scene-nya lagi sedih dia ketawa dikatain orang gila nanti. Jadi maksudnya kesimpulan lo perceraian mereka ini settingan gitu? Ya kita lihat aja nanti akan ada apa lagi. Nanti pasti selainnya akan bilang, aku nggak tega untuk meninggalkan itu sendiri. Nanti rujuk. Oke, analisa lo apa gue tanya? Gue main nanya. Balikan dulu, setelah ini gini, nggak tega dulu, nggak tega balikan, baru nanti pisah beneran. Tapi nanti kalau sekiranya ya udah ada yang bisa berdiri pakai kaki sendiri. Perceraian mereka berarti? Settingan lah. Tapi dia baik. Di luar itu semua, di ya. belakang kamera. Iya. Kan kita nggak tahu. Pada saat lu tidak bisa mengambil sesuatu dari musuh lu dengan cara kasar ya, cintailah musuhmu. 3, 2, 1, close the gorden. Cucu. Oke, Kim, how do you do? Apa kabar? Baik dah. Kim, how are you? Welcome back to the Istana Kim. Saya tahu pribadi kok Istana. Istana Kim. Kalau yang itu yang di langit? The Kim Show. The Kim Show masih? Masih. Kok bikin 2 sih? Itu kan satunya channel gue, nggak masalah kalau channel sendiri. Oh iya. Kan kamu juga katanya mau bikinin aku kan? Oke, iya. Kimchi. Oke, Kim. Ya. Apa kabar? Baik, Papi. Baik. Kim, ini gue pengen to the point aja nih, lo ada apa sih dengan Dodi Sudrajat dan Puput Sudrajat? Kok kayaknya lo sensi banget dan kayak punya dendam pribadi gitu kan? Oh, enggak karena secara pribadi aja kita tidak saling kenal. Terus kalau misalnya nih lu posisikan aja diri lu sebagai gue, misalnya sahabat lu meninggal, terus makam yang mau dipindah, lu sensi nggak? Sama yang mau mindahin makamnya? Iya, tapi itu kan bapaknya. Yakin lo? Oh, kok gitu ngomongnya? Ya? GT Man, produk nomor 1 di Indonesia. Pakai GT Man nggak? Pakai lah, lu mau lihat nih gue buka. Anti slip dong. Oke. Jadi lo kesel sahabat lo mau dipindahin makamnya. Cuma gara-gara itu doang? Oh enggak sih. Bukan gara-gara itu aja. Iya. 100 hari konser. Secara tidak langsung itu adalah konser menurut gua ya. Sekarang menurut lo aja 100 hari mau ada pengajian dulu mau kayak gimana, udahan episode ada yang nyanyi on stage dengan bawa crowd, dengan bawa media. Apa kalau bukan mini concert? Oke, tapi itu kan lagu diperuntukkan untuk dedicate to Vanessa, kakaknya Mayang dan Jika. Katanya gitu kan, look after that. They take something from it, they take benefit from it. Apa benefit yang mereka dapat? Loh, of course dia dapat cuan lah pasti dari situ. Dengan dia itu diupload ke konten YouTube yang notabene sudah jelas YouTube itu termonetize and you can get some money from that. Oke. Jadi cuan dong. Tapi keren loh bahasa Inggris Kim How loh. Ya kan gue dulu gue lontong saya di luar negeri. Iya. I've been picked up from so many country. Oke, jadi lu murni karena kekesalan lu Vanessa Angel lu anggap adalah kan sahabat lu sendiri. Iyalah, udah kayak anak gue gitu. Dia mah. Oke. Tapi gini, lu kesel kayak tadi kayak 40 harinya ya? 40 hari. Terus mau dipindahin makam. Pindahin makam. Oke. Terus dibilang bunting duluan. Oke, sebetulnya enggak. Oh, gue bukan mau nanya itu. Maksudnya sebetulnya yang diomongin gue udah mau ngegas dulu. Dodi itu benar apa tidak? Tidak. Jadi kalau memang itu tidak benar, menurut lo kenapa masa tega seorang ayah mengatakan ketidakbenaran? Ya saya tanya, memang ayahnya. Loh, kenapa lo bisa bilang begitu? Sushi Go, Rp15.000 all you can eat. Wah, dia ini kayaknya termasuk orang yang gampang dapat brand ambassador ya. Ya, ambassador. Oh, gitu? Iya. Dodi Sudrajat bapaknya. Kenapa lo bisa bilang emang bapaknya? Berarti lo tahu sesuatu. Ya enggak, sekarang gini ya, Pak. Logika ya. Misalnya nih gue anak lu nih. Ya, contoh nih, gue adalah perempuan anak lu, terus tiba-tiba ini kalau misalnya gue bener ya, kalau misalnya gue bener, gue anak lu ternyata terus habis itu gue hamil duluan, gue nikah sama orang yang notabene gue public figure, apa lu akan membongkar kalau gue hamil duluan ke media? Harusnya enggak. Harusnya tidak. Itu kalau case-nya benar gue hamil duluan. Kalau case-nya gue tidak hamil duluan, gue dinikah siri dulu karena nggak direstuin kedua belah pihak, terus abis itu gue meninggal, lu bapak kandung gue misalnya, apa lu akan bilang ke media bahwa gue hamil duluan padahal notabene tidak hamil duluan? Harusnya enggak. Ya sudah, kenapa lu bisa bilang enggak?
Karena lu bapak kandung kan, nggak mungkin jahat sama gue. Karena gue anak perempuan lo kan. Jadi dengan kata lain lo bilang Dodi Sudrajat ini jahat? Ya menurut kalian aja semua jahat nggak perlakuan kayak gitu. Orang udah mati bukannya didoain malah dimatiin lagi. Sebenci apa lo sama Mr. Dodi Sudrajat? Cuman dengan apa yang dilakuin menurut gue itu salah. Itu kind of silly thing yang nggak bisa ditoleransi lagi. Gimana sih ya? Maksudnya orang udah meninggal loh, didoain aja, diyasinin, jangan dikonserin, jangan difitnah dengan berita ABCD yang memang sudah jelas tidak terbukti kebenarannya gitu. Kayak gila gue. Sekarang menurut lo, ya, gue pengen ngajuin satu pertanyaan, tapi lo nggak usah jawab, gue pengen lihat muka lo dulu. Tapi jadi jawab ya. Iya. Apa pendapat lo tentang perceraian Dodi Sudrajat dengan Puput Sudrajat? Jangan dijawab, gue pengen lihat. Nanti jawabannya nanti ya. Ya. Gue cuma mau nganalisa apa yang gue tangkap bener nggak akan keluar dari statement dia gitu ya. Kim Hao akui prediksinya benar terkait Puput Sudrajat yang akan depak Mayang. Maksudnya apa artikel ini? Itu pasti artikel itu juga tercipta karena followers lamaku. Kenapa? Kalau orang yang pertama kali kan gini, gue keluar kalau nggak salah bulan Desember atau bulan apa ya, gue lupa lah. Pertama kali gue keluar ngebela anak gue yang udah meninggal sama suaminya. Itu gue sempat live, sempat gue koar-koar, gue live, gue marah, dan gue bawa bukti. Ya, di mana bukti yang gue bawa itu sudah tervalidasi kebenarannya, artinya sudah divalidasi juga ke 2 orang bahkan lebih untuk memvalidasi bukti yang gue bawa itu benar, termasuk apa langkah mereka in the future at that moment, gitu. Jadi ya sudah gue keluarin semua peluru yang gue punya, terhitung dari kalau nggak salah Desember, Januari, Februari sampai dengan bulan Maret awal-awal kemarin juga gue udah kasih strategi yang mereka lakukan in the future, dan ternyata sekarang kejadian at that moment. Waktu gue bilang semua itu gue keluarin bukti semua, orang cuma bilang orang yang nggak suka sama keluarnya gue, yang ngedukung mereka yang melakukan hal yang salah, mereka kan ada pendukungnya juga bagaimana. Itu pendukungnya nyerang gue kayak cuman lo halu, lo jahat, lo fitnah orang tua, lo fitnah keluarganya. Harusnya kalau emang dulu zaman almarhum sama almarhum masih hidup dia nggak ngebuka aibnya, kenapa lu ngebuka? Berarti lu bukan teman yang baik. Gue diemin karena gue yakin waktu nanti bakal jawab semua. Nah sekarang itu kan DM banyak, kalau di DM kan kelihatan kan histori dia DM kita kapan. Sekarang itu jadi kalau gue buka DM orang yang dulu kayak gitu ke gue sekarang kayak ya ampun ternyata dia ngomongin Kakim bener ya, yang dulu dia ngomongin Kakim bener. Jadi itu makanya keluar artikel itu. Karena apa yang udah gue keluar dari bulan-bulan lalu, akhirnya sekarang semua nih satu persatu udah keungkap. Gue juga baru tahu kemarin waktu podcast sama Puput Sudrajat dan Cika, aku baru tahu kalau ternyata Mayang itu anak dari Pak Dodi, Cika itu anak dari bawaannya Mbak Puput. Gue juga baru tahu tuh, gue pikir mereka adik kakak kandung gitu kan. Nah Kim Hao sebut gugatan cerai Puput ke Dodi Sudrajat pengalian isu. Pengalian isu? Ada ya, aku bilang itu ada dong. Pengalian isu dengan salah satu konten TikTok aku yang viral banget kan, FYP. Aku kan Ratu FYP. Kamu tahu nggak aku Ratu FYP? Tahu banget. Boleh tuh lihat TikToknya? Boleh kita tayangin nanti di sini. Boleh tayangin di sini. Tayangin ya. Tuh kan, ucapan aku terbukti benar lagi. Dan ini masih banyak banget kan kalian pada nanya. Terus tujuan dan fungsinya merubah tahun lagi. Tujuannya memang ya merubah identitas. Jadi seolah-olah sahabatku ya anaknya dia. Jadi kejawab ya, kenapa identitasnya dirubah gitu kan, ditutupin, padahal dia lupa kali ada jejak digital yang menyatakan bahwa anaknya sendiri pernah anaknya sendiri tuh pernah ngupload umur aslinya, pernah ngupload ulang tahun aslinya kapan. Cuman emang dasar ya, kunci ya, cuman emang dasar lah ya, mungkin dia nggak paham apa itu jejak digital. Jadi mau ada pembohongan publik seperti apa, mau ada settingan seperti apa, mau ada pemalsuan identitas kayak gimana, ya memang udah bisa dibuktikan juga, nggak usah gue ngomong, jejak digital anaknya aja udah ada gitu. Cuman kan kalian pada nanya nih tujuan utamanya tuh apa dia merubah identitas, ya sudah kejawab kan, biar terlihat seolah-olah dia menjadi bapak kandungnya gitu loh. Padahal kan ya udahlah, kita semua tahu. Apa? Jadi itu lo bikin itu terpicu oleh apa? Curhat aja gitu. Gue miris, gue punya sahabat, sahabat deket banget yang udah gue anggap kayak anak kandung gue sendiri. Tapi kok ada keluarganya yang sampai
melakukan hal yang tidak menyenangkan untuk orang yang sudah meninggal, bukannya didoain. Jadi gue curhat aja gitu. Curhat terus kayak orang kan netizen pinter ya menyangkut pautkan dengan jejak digital yang ada, dengan statement gue. Dan akhirnya kejadian, kebukti, ya udah kayak gitu aja. Semua go with the flow. Tapi kemarin di sini Puput sampai nangis-nangis loh. Maksudnya dia bilang dia terpaksa melakukan itu, terpaksa meninggalkan orang yang disayangi karena dia lebih membela Cika yang katanya mendapatkan perlakuan kasar dari Pak Dodi gitu. Saya juga, kamu mau nggak saya di sini sambil nangis-nangis? Saya juga ngebela Vanessa. Jadi menurut lu tangisan Puput Sudrajat nggak bener? Gimana? As long as I get pay, I can do everything. Tapi gue nggak minta Puput untuk nangis di sini loh. Iya, tapi gue nggak briefing dia apa-apa. Iya, tapi berarti dia menjiwai akan perannya, menjiwai akan scene yang ada. Kalau scene-nya lagi sedih dia ketawa, dikatain orang gila nanti. Jadi maksudnya kesimpulan lu perceraian mereka ini settingan gitu? Ya kita lihat aja nanti akan ada apa lagi. Nanti pasti selainnya akan bilang, aku nggak tega untuk meninggalkan itu sendiri. Nanti rujuk. Oke, analisa lo apa gue tanya? Gue main nanya. Balikan dulu. Setelah ini gini, nggak tega dulu, nggak tega balikan. Baru nanti pisah beneran. Tapi nanti kalau sekiranya ya udah ada yang bisa berdiri pakai kaki sendiri. Ini sudah gue analisa dari Desember. Sorry, dari akhir Desember ya mau masuk Januari. Sekarang udah. Oke, analisa lo apa pada saat Desember itu? Apa yang terjadi sekarang itu udah gue omongin semua. Lo omongin mulai dari nanti akan ada perceraian yang dibuat. Akan ada dibuat berita perceraian. Kemudian akan ada pertengkaran antara adik kakak tiri ini. Karena yang salah satu akan didepak, yang satu akan sign kontrak untuk single. Terus nanti juga yang satu ada podcast. And everything just happen. Lo sempat ngomongin semua? Di mana ini? Di live gue di TikTok, dan sekarang tuh banyak di YouTube. Ada rekaman nggak? Banyak, cari aja. Cari ya? Okay. Karena orang-orang tuh pasti pada ngeset rencananya. Maksudnya kayak setiap kali gue live, mereka nge-record. Oke, jadi lo udah memprediksi ini. Jadi kesimpulan menurut lo perceraian ini benar apa tidak? Tidak. Apa menurut lo? Ya untuk naikin nama kali. Naikin nama apa? Masa tega? Masa ada orang yang... Ya ada sih, gue selama ini tahu juga yang orang pura-pura cerai. Iyalah. Tapi apakah iya ini... Gue aja bisa punya pura-pura kasus. Yang mana tuh? Yang mana ya? Lepasan nggak apa-apa deh, kelepasan ya. Itu di acara orang, pada acara gue. Artinya, ini lo bilang settingan gitu perceraian ini? Iya bisa. Bisa. Gue nggak habis pikir, maksudnya gini. Kalau dalam dunia hiburan gitu kan, settingan itu wajar di seluruh dunia. Wajar. Untuk dunia showbiz kita bikin setup gitu. Ya makanya gue juga reality show juga di dunia manapun juga di Amerika juga disetting. Tapi kan untuk kebutuhan showbiz, hiburan gitu kan. They need something to take their name higher. Tapi ini kan masalah rumah tangga, masa dijadiin settingan? Ya gue juga bisa kalau mau, semua juga bisa. Kalau pacaran putus, settingan oke, masih pacaran. Ya, ini kan perceraian masa iya sih? Nah, tapi case-nya ini kan yang diviralkan sekarang kasus perceraiannya, settingan. Nyatanya kan yang penting mereka tidak. Nyatanya mereka tidak bercerai? Kita lihat aja nanti. Yang ada nanti nyatanya gini kali, yang ada nanti si cewek nih, aduh udah kebaca deh. Udah kebaca si cewek pasti nanti ada ala-ala ke gap. Pergi ke restoran sama siapa, ntar si cowoknya sama siapa, udah pasti baca, sih. Ya nih kan ada nih statement gue ini, ntar tinggal beritanya keluar. Kalau mereka emang ini benar-benar setup, lihat lo, analisa lo sekarang, dia rubah bisa analisanya nih, skenario-nya. Ya kan ini syuting duluan daripada berita nanti keluar. Ini kan kita syuting hari ini, tanggal berapa nih? Nanti tayang. Terus ini tayang, mereka bilang, Kim Hao analisa gini nih, bisa aja. Mereka rubah strategi. Gue tahu lagi pasti langkahnya. Karena ada satu di antara si cewek ini punya temen deket banget. Satu di antara temen deketnya dia itu kebetulan temen gue juga. Yang notabene ngasih tahu lah cerita ABCD. Jadi gue ngomong tuh bukan karena gue nggak punya fakta ataupun data. Gue sudah berdasarkan fakta, sudah berdasarkan data. Tuh, jadi menurut lo mereka baik-baik saja hubungannya? Iya. Udah lebih dari baik. Mereka sekarang harmonis? Harmonis. Perceraian mereka berarti? Settingan lah. Oke, coba gue penasaran, masih kita tunggu. Kita lihat ya nanti ini tayang ini, vlog ini kapan tayang, podcastnya kapan tayang. Oke. Ntar pas lu tahu berita, si A ke Gap makan di restoran dengan ini, si B ke Gap, pasti lo akan ingat, oh iya ya si Kim pernah ngomong gini di tempat gue. Oke. Tapi kemarin setelah berita perceraian ini keluar, setelah Mbak Puput ngomong di sini nangis-nangis, ya kan? Gue so far nih, gue masih menganggap ini bener nih kalau gue masih berpikir positif ya. Oke. Tiba-tiba
Pak Dodi datang ke rumah Pak Haji Faisal menengok Gala. Nyiumin Gala, meluk Gala. Di situ Pak Dodi kan berarti mendapatkan simpati dong. Dia yang tadinya huru-hara jadi mau berdamai. Dan disitulah komentar netizen justru ngejelekin Mbak Puput. Tuh setelah bercerai justru Dodi jadi baik. Menurut lo apa? Jadi gini, kalau kemarin itu memang jadi sidang itu gue nggak ngerti ya istilahnya kalau dihukum gimana. Intinya memang ada sidang itu ada yang kemarin hari Jumat kalau nggak salah itu ada visit. Jadi ada kunjungan ke si objeknya ini. Itu kan Gala, sidang Gala. Berarti kayak hakim, ketua semua tuh dari pengadilan memang mau visit ke situ, mau lihat gimana Gala bersama dengan kedua belah pihak. Gitu. Lebih nyaman yang mana nih, kan ada penilaian sendiri. Dan memang itu kan ibaratnya gini, kalau gue sih pribadi menilainya kayak lu dengan mau mengambil sesuatu, ini kalau gue ya, kalau gue gini, kalau gue pada saat gue misalnya kesel nih sama lu musuh gue nih, misalnya gue menganggap lu adalah musuh gue, gue mau nyelakain lu misalnya, atau gue mau ngambil sesuatu yang berharga dari lu, pakai cara kasar gue udah nggak bisa, gue udah nggak mempan, karena lu tahu pasti gue jahat sama lu, itu akan gue balik. Jadi gue akan mengenali lu dulu siapa, akan menyayangi lu, akan mendekati lu, akan meluk lu. Dan habis itu? Pada saat lu udah ada trust sama gue, wah Kim tuh ternyata orang baik, wah Kim tuh ternyata hatinya baik, tidak sejahat yang masyarakat Indonesia nilai. Pada saat lu trust itu udah muncul di antara hubungan kita, disitulah saat yang tepat untuk take something that I want. Jadi menurut lo yang dilakukan Pak Dodi kemarin datang ke rumah Pak Haji Faisal? Kalau kemarin kebutuhan sidang. Kalau kemarin karena murni kebutuhan sidang. Tapi dia baik. Di luar itu semua, di belakang kamera. Kan kita nggak tahu. Pada saat lu tidak bisa mengambil sesuatu dari musuh lu dengan cara kasar, ya cintailah musuhmu sampai dia punya trust. Ini filosofi yang menarik. Iya. Sekarang kalau gue udah, ini contoh gue mau ambil handphone lu, gue tahu nih lu punya harta banyak, lu punya handphone banyak misalnya. Gue minta, ya gue bagi dong handphone satu, handphone gue rusak nih. Lu juga, ya lu kan punya duit, belilah. Pasti lu akan ngomong gitu pasti. Tapi pada saat gue udah kenal sama lu, gue deket, hubungan udah, komunikasi kita udah enak, udah baik. Tiba saatnya menurut gue, karena gue pelakunya, pasti gue yang tahu nih kapan gue harus bilang. Misalnya terus tiba-tiba gue ngomong, Pap, handphone gue rusak, boleh nggak gue pinjam handphone lu satu? Ntar gue balikin. Gue percaya nih malu. Karena lu udah trust, lu pasti kasih, nggak mungkin nggak. Jadi dengan gue menyayangi lu ada trust itu, ya sudah. Sekarang tinggal kalian cocokin aja tuh. Jadi menurut lo kebaikan Pak Dodi akhir-akhir ini ke Pak Haji Faisal ini? Ya kalau mau berbuat baik kan dari awal aja bisa. Jadi ini apa menurut lo? Dia salah, ini strategi untuk take something yang dia tidak bisa ambil dengan cara kasar. Kedok jadi gitu? Kind of. Kalau di lu mah ngomongnya kedok ya, kalau di gue tadi jadinya kind of gitu. Iya. Kedok goreng mentega. Nih, omong Kim Hao berarti benar. Borok Puput makin kelihatan. Usai ceraikan Dodi Sudrajat, karir Cika jadi tujuan utamanya. Kenapa lo bisa bilang begitu? Ya itu tadi, gue tidak mungkin mengeluarkan statement tanpa gue memegang data dan fakta. Gue gila dong namanya koar-koar dari satu Indonesia, koar-koar tidak bisa memvalidasi kebenarannya. Gue bisa ngomong gitu karena ada support system yang memang bisa dibuktikan, bisa divalidasi lebih dari 2 orang. Udah sah dong. Jadi menurut lo Mbak Puput ini mengutamakan karir Cika? Ya, of course. Pak Dodi mayang? No. Hah? Pak Dodi enggak? Enggak lah. Kenapa? Ya urusannya apa? Kan dia bawa anak, masing-masing bawa anak. Ya Pak Dodi milih mayang kan? Oh iya. Iya. Mbak Puput Cika. Cerita perjalanan hidup Kim Hao memutus rantai kemiskinan keluarga hingga pernah jadi simpanan. Lu dulu miskin apa sih? Miskin banget, lalu nggak inget dulu gue dipanggil acara lu. Iya. Hipnotis ya, gue dihipnotis, sialan banget. Zamannya di mall-mall ya? Zaman di mall-mall saya dulu mau Tunggu, gue mau nanya nih. Dulu yang pas lo nih settingan apa beneran dulu? Beneran. Bukan yang settingan? Bukan. Soalnya gue jujur bukan. Acara gue ada yang settingan, ada yang beneran. Beneran. Lo yang beneran nih? Beneran. Dulu kenapa sih lo cerita apa sih dulu? Cerita gue mau jadi apa, cita-cita gue apa. Iya. Terus ngefans sama siapa. Nah, dulu pengen jadi apa cita-cita lo dulu ngomong dulu? Pengen jadi penyanyi. Sampai sekarang kalau ditanya orang cita-cita mau jadi penyanyi, say. Gitu. Tiba-tiba sekarang gue kayaknya Google aja sampai tahu cita-cita gue. Gue ditanya sekarang lu ketik nama gue keluar musical artist, dari mana musical artist? Iya. Gue bingung gitu. Oh lu bilang gitu waktu di hipnotis gue? Iya, gue bilang pengen jadi penyanyi. Dulu masih stand up ciri banget. Aku mau jadi penyanyi, mau jadi diva. Siapa diva favorit kamu? Syahrini. Ternyata aku kenal gitu. Iya. Dulu lu miskin tuh? Miskin. Dulu waktu dihipnotis sama gue itu di mall mana dulu inget ya? Bekasi. Gue lupa namanya apa, deket tol. Selesai itu kan pasti gue kasih uang transport kan? Ember. Berapa dulu? Gope. 500.000? Ember.
Makanya kan gue bilang kurang miskin apa, gue nggak punya duit. Gede tuh. Gede banget. Gue makan langsung di sebelah mall itu dulu ada kayak kedai makan masakan mendadak Sunda gitu. Gue sama nyokap gue sama kakak gue dulu satu scene in frame gue sama kakak gue yang cewek. Nah itu udah kita makan, bisa makan enak, makan ayam. Ya ampun cucu dari Uya nih makan gitu sih. Iya. Tapi lu dulu bukan yang settingan nih? Bukan. Beneran? Beneran. Oke, gue penasaran nih. Soalnya gue udah saking banyak lupa gitu. Oke, dulu, nah awal titik kesuksesan lo apa? Ya gue kan dulu, karena gue mikir gini, gue percaya di keluarga gue ada salah satu orang yang akan bisa memutus rantai kemiskinan di keluarga. Dengan apapun itu caranya selama tidak merugikan orang lain. Sedangkan gue gak punya apa-apa, sekolah juga gue lulusnya pakai C, SMA. Jadi gue bingung kan, gue mau ngapain nih, ngelamar kerja juga ditolak, mentok di agen asuransi. Akhirnya ya udah gue mikir, kayak teman-teman gue cewek banyak pada kaya, pada bawa Birkin, pada bawa semua cewek nyata. Nih ya. Cewek kan gue lihat, gue tanya dong lu kerja apa sih? Gue disimpan. Nah disimpan sama siapa? Sama ini nih. Gue diajarin lah tuh ngelontong. Ya pokoknya gitu deh. Nah sekarang gue tanya, titik balik lo kapan? Lo merasa bahwa lo udah merubah hidup lo, bahwa dalam arti kata sekarang gue jadi artis nih. Di mana? Di saat kapan? Oh itu di saat gue viral-viralnya ngebela anak gue yang sudah meninggal, gue ngebela anaknya, anak gue yang sudah meninggal. Gue tuh selalu membahasakan Eca tuh anak gue. Iya. Jadi gue di saat gue ngebela dia, terus gue makin diundang podcast, gue makin viral sampai dibikinin acara sendiri. Pada saat gue walk down the street, terus everyone stare at me and they start to call my name, like it Kim ya, Mami Kim ya, and I was like, oh my god. Gue bahkan kadang nanya Mas Krisna, what do you feel? Oh my god, am I a star right now or even a superstar? Kayak gue ngerasa, gue bintangnya gitu. Apakah aku star syndrome? Lu langsung berpikir itu tuh? Berarti kan baru berapa bulan ini berarti kan? Baru, gue langsung nanya sama tim gue. Chris, gue star syndrome gak sih? Enggak lah kok, bener ya, gue takutnya nanti takutnya kan kita gak berasa ya. Gue mah jalan-jalan aja gitu, kayak gak berasa. Takutnya nanti ada tindakan apa yang tidak menyenangkan orang lain yang bisa menyebabkan gue dicap star syndrome, kan gue gak paham. Jadi gue selalu mesen ke tim gue ngonti-wanti. Tolong ya jangan sampai nih gue udah berubah. Enggak, lu masih kayak gini, kata makan aja masih di pinggir jalan. Ya udah. Jadi menurut lo sekarang lo masih jadi gue aman lah ya? Gue masih aman, belum star syndrome. Belum? Dikit sih. Akan. Nih, udah dikit. Balik lagi nih, gue mau nanya nih. Ini gue nggak tahu nih maksud lo apa. Ada artikel nih, ya, Borok Puput si kupu-kupu malam terbongkar. Sekarang giliran tetangga beberkan kelakuan Dodi Sudrajat sering dugem. Disebut pernah jadi kupu-kupu malam, Puput Sudrajat berang. Kalian makhluk biadab dan tidak beradab. Lo yang ngomong berarti? Masa sih? Kok ngerasa? Ya, ini ada artikel ini. Artikel dari mana? Iya, artikel itu memang banyak. Gue juga tahu artikel itu banyak. Gue pada saat menyebutkan pocong, lontong, tekong, gue tidak pernah menyebutkan satu nama individu apapun loh. Itu masyarakat Indonesia yang menginterpretasikan sendiri. Sampai dia akhirnya keluar statement kayak gitu. Ya ngapain merasa kalau itu bukan buat dia gitu kan. Nih. Secara pribadi juga gue nggak kenal. Ada lagi nih, sebelum kita lanjut ya. Puput Sudrajat, mantan kupu-kupu malam di Alexis. Kasus Vanessa Angel 80 juta, dia juga dalangnya. Oh iya, aduh serem banget sih. Oke, tunggu. Gue tertarik sama kata lo tadi pocong lontong segala macam. Lo ngomong pocong lontong dan segala macam itu untuk siapa sih? Gue lihat konten lo di langit terakhir nih. Jadi itu gue gini loh, gue lagi live. Gue kan orangnya spontan aja. Jadi pada saat gue lagi live, ya udah slogan tuh keluar aja udah dengan sendirinya. Jadi kalau memang misalnya ada satu individu yang merasa dengan statement gue, ya lu kenapa mesti merasa? Berarti itu kan gue tidak menunjukkan untuk lu gitu. Lu nggak pernah nyebut nama? Tidak pernah sama sekali. Gue tidak pernah menspesifikkan ciri-ciri pun gue tidak sebutkan. Oke, jadi menurut lu pocong lontong kenapa? Kenapa dibilang pocong lontong coba? Ya karena dia adalah manusia yang menjajakan dirinya sendiri tapi tidak mengaku. Menjajakan dirinya sendiri? Iya. Gue menyebutkan pocong lontong itu adalah slogan yang gue ucapkan untuk seseorang yang sebenarnya dia menjajakan dirinya tapi tidak mengakui dia menjajakan dirinya, justru dia malah menjebak dan meneriakan orang lain yang menjajakan dirinya gitu. Kenapa nggak lu ngakuin aja? Kalau gue kan waktu gue jadi lontong, gue ngaku gue lontong gitu. Gue tidak perlu nyinggung kanan kiri. Tapi tunggu, ini lu bilang pocong lontong ini yang gue nggak tahu siapa yang lu maksud ya. Menjajakan dirinya. Lu asal ngomong apa cuma denger gosip doang? Apa? Dong. Karena lu punya kebencian tersendiri lu jadi nggak objektif? Ada buktinya, semua gue apa buktinya? Kok. Banyak banget buktinya, ada mulai screenshotan
dia di booking di aplikasi apalah gue lupa namanya. Cuma 300.000. Terus yang nganternya Angelo-nya pun ada. Dan itu semua udah ngasih bukti dan tervalidasi. Dan ini masa lalu apa nih? Terakhir itu yang gue tahu dia ngelontong di bulan November. Tahun kemarin 2021. November 2021. Pocong Lontong ini single? Almost by the news. Hampir karena beritanya. Iya. Oh berarti dia pacar orang atau istri orang? Nah itulah. Yang jelas dia punya pasangan. Oh, dia nggak mau kepancing sama gue. Tapi gue mau nanya berita ini. Puput akan laporkan Kim Hao setelah membeberkan pekerjaannya menjadi kupu-kupu malam. Ntar dulu. Si A melaporkan Kim Hao setelah membeberkan pekerjaannya adalah kupu-kupu malam. Berarti merasa dong. Emang lo mau beberin seseorang, nama seseorang? Tidak sama sekali. Ya gue mah spontan aja bercerita. Ya itu kan berlaku untuk yang melontong. Berlaku lu kalau jangan nggak ngaku lu ngaku aja susah banget sih. Masa lu bilang dia emang yakin orang nggak mungkin? Nah, gue kan ibaratnya gue lagi berbahasa untuk diri gue sendiri kayak. Nggak, walaupun lo nggak nyebut nama, gue paham nih yang lo maksud nih. Nah, kayak nggak mungkin lah. Iya. Hah? Kadang tampilannya nggak mungkin kali ya. Kadang gini, sesuatu yang lu anggap tidak mungkin justru itu yang terjadi. Kalau emang nih orang yang lo maksud kan dia udah nikah, udah punya anak. Ya gue juga pas jadi simpenan. Dan orangnya baik-baik aja. Pas gue jadi simpenan gue juga masih duitnya lebih kenceng. Makanya banyak orang rumah tangga akur, tapi pasti lakinya punya simpanan di luar. Simpanannya mau lagi jadi simpanan laki orang karena tahu duitnya lebih kenceng. Jadi walaupun dia udah punya laki, udah punya suami, tetap lakukan itu gitu. Who knows? Ini nggak salah ngomong nih, lo ada faktanya nih. Ada. Lo siapa yang bertanggung jawabkan omongan lo nih? Gue aja nggak usah gue deh. Gini, kan gue bilang balik lagi nih, kalau Indonesia itu minimal saksi 2 orang baru dianggap sah secara hukum yang berlaku di negara kita. Pada saat gue tidak memiliki saksi 2 orang ini, ya berarti gue omong kosong. Dan itu sudah tervalidasi, sempat gue ajak juga jadi bintang tamu di acara tetangga. Oh, si saksinya? Di acaranya Selin. Iya. Dan dia juga ngebeberkan semua di acaranya Selin. Oke, reaksi si orang yang lu bilang pocong lontong ini apa setelah itu? Nggak ada suara. Kita balik lagi ke masalah Dodi Sudrajat dengan Puput Sudrajat. Tapi kemarin Puput sempat bilang di sini bahwa menurut dia Gala lebih tepat di tangan Pak Haji Faisal. Dia bilang gitu loh. Iya. Aku lihat kok tontonan itu karena banyak yang nge-tag. Iya, menurut lo? Cintailah musuhmu. Oh, yang tadi. So you need... Menurut lo itu. Ya. Oke, gue masih penasaran sekali lagi. Jadi perceraian Puput dan Dodi ini adalah? Kita lihat saja nanti. Hah? Pokoknya udah kita lihat aja nanti. Gue masih nggak percaya lah, karena gue masih merasa ini adalah beneran. Sekarang orang bilang gue raja settingan, ya kan? Orang bilang gue raja gimmick. Ada lo yang lebih-lebihin lo. Tapi gue gue masih berpikir bahwa itu beneran. Iya. Nggak mungkin raja settingan dikibulin orang. Anda termakan berarti Anda di situ. Anda kemakan berarti dengan berita yang ada. Come on, you grow up in this kind of world for more than 10 years. Oke. Ngerti. You are smarter than everyone. Gue segoblok-gobloknya bahasa Inggris, orang ngomong gue ngerti. Lu. Ya maksud gue, udah sekarang gue mau kasih tanggapan apa juga percuma karena lu akan mikir, ya karena masyarakat juga bisa menilai gue tidak pernah kenal dengan mereka semua, secara pribadi pun tidak pernah ketemu untuk ngobrol, untuk having some kind of conversation, gue nggak pernah. Jadi orang juga percuma mau gue ngomong sampai berbusa, mereka tinggal tunggu bukti aja. Tapi lo merasa lihat aja omongan lo hari ini gitu. Nanti sampai kebuktian, lu pasti akan menyangkut pautkan. Pasti nanti di kolom komentar lu rame. Oh ini omongan Kak Kim terbukti. Karena gue terus terang notif gue sekarang di TikTok terutama ya dipenuhi dengan omongannya Mami kebukti, sampai dari kemarin wartawan, kamu wawancara untuk apa, untuk ini, aduh udahlah. Orang mau apa lagi diwawancara, orang lu udah tahu jawabannya, udah kebukti ya sudah. Oke. Itu. Lo kenapa nggak ngundang Dodi Sudrajat atau Puput ke? Gue pernah mengundang kok di Kim Show. Demi Allah, tuh tanya Krisna dulu. Dulu kan head of kreatifnya Krisna ya. Halo. Krisna di langit. Krisna langit kan? Langit iya, dia di langit dulu head kreatif. Oh dulu sekarang udah nggak? Resign. Ya gue nggak tahu dia kenapa resign. Gue kan di langit dikontrak sebagai mitra kerja, sebagai host. Ya gue profesional lah di sana sebagai host. Nah dulu itu di pas episode Kim Show tayang,
Si Krisna kan kreatifnya. Gue bilang kok, tolong ya undang si A, B, C, D. Kak nggak bisa. Ternyata alasannya apa? Bilangnya waktu nggak, sorry. Ada sekolah ujian. Ada sekolah ujian. Ya nggak mau lah, orang lu udah jelek-jelekin mereka, mereka mana mau datang ke tempat lu. Kan gue tidak pernah menjelekan mereka. Gue nggak pernah ngejelek-jelekin mereka kok. Bahkan sampai pas ketemu, gue sampai gue kejar kok. Sampai gue kejar, tanya tuh Krisna. Sampai gue kejar. Sini kenalan. Maksud gue kayak, lu kan adeknya anak gue nih yang sudah meninggal. Secara tidak langsung lu berarti adek gue juga dong, karena anak gue juga dong, udah gue anggap itu. Kalau butuh apa-apa nanti bisa ke gue, jalan aja. Tapi ternyata pas ditanya sama tim kreatif, karena sakit pada saat keterpapasan, oh jadi ya udah nggak apa-apa gitu, orang sakit buru-buru wajar. Nah itu sampai budgetnya aja udah gue naikin dari budget pribadi gue, sampai gue bilang ke Krisna, coba undang budgetnya naikin 10 juta per episode. Gue kasih budget pribadi lo nih dari pribadi gue. Oh iya kak, udah tetap nggak mau juga. Jadi bukan gue berusaha, maksud gue gini, bukan gue tidak berusaha untuk mengundang mereka. Gue sudah berusaha beberapa kali untuk mengundang mereka dengan budget yang gue naikin, yang notabene gue yakin bisa 5 kali lipat dari podcast lain. Emang minta budget berapa dia? Gue nggak tahu budgetnya dia berapa utamanya, cuman maksudnya dengan dari gue tambahin 10 juta pribadi. Wah, artinya kan kalau lu tambahin 10 juta lo ngerusak harga cuy. Ya makanya kan artinya kan makanya yang lainnya akan bisa ngundang ya kan. Makanya gue bilang, kecuali nekat kayak lu gitu kan. Artinya kan makanya gue bilang, karena apa sih gue sampai nekat kayak gitu, karena gue mau ketemu gitu. Kita ngobrol. Kalau lu secara pribadi out of record nggak bisa ketemu sama gue, ya gue oke, on cam dengan budget gue naikin juga, dia nggak mau juga. Jadi kan artinya gue sudah berusaha beberapa kali untuk meng-clearkan sesuatu. Tapi kalau dari apa yang lo udah omongin ke tentang mereka sih, gue jadi mereka juga pasti nggak akan mau datang ke tempat lo. Kalau sampai gue datang ke tempat lo dengan apa yang lo lakukan sama gue misalnya gitu, gue udah nggak ada harga diri berarti. Nah kemarin sedangkan gue rame di tag sama orang-orang nih, ada tayangan di salah satu podcast. Dia bilang, aku mau dong ketemu. Oh bilang gitu? Bilang gitu, tapi on cam. Sedangkan gue ngundang mereka, gue nggak on cam. Gue bukti undangan aja masih ada ke mereka. Tapi tidak mau. Mereka yang tidak mau. Gue sampai, ya itu tadi, sampai segala cara udah gue. Itu kan yang pemirsa nggak ada yang tahu nih. Selama ini sebenarnya gue udah undang mereka untuk get clear nih, ada sesuatu yang tidak lurus yang perlu gue luruskan menurut gue. Dia yang nggak mau. Oke, kita pertemukan di sini aja. Ya, kalau budgetnya ditambahin dari budget Kim. Ya. Chris bilang sama papi kalau budget gue oke, gue datang lagi nih. Oh enggak, maksudnya kalau gue undang pertemukan mereka sama lo yang nambahin tadi budgetnya. Lah, budget gue kan. Iya. Ya udah, terakhir nih. Ada pesan apa untuk Dodi Sudrajat? Halo Pak, berdamai dengan diri sendiri ya. Have courage and be kind. That's what you need in life. Dengan Mbak Puput Sudrajat. Halo, Ibu sehat-sehat ya, panjang umur. Semoga apapun yang Ibu lakukan sukses. Salam kenal. Oke. Oh iya, satu lagi kan Ibu bilang aku tidak pernah mengenal sosok almarhum ya. Ibu bilang saya tidak pernah kenal mereka karena alasannya saya juga tidak kenal dengan Ibu sebagai ibu sambungnya. Ibu mohon maaf. Hubungan kedekatan saya dengan almarhumah Echa itu sudah disaksikan oleh beberapa orang teman dekat kita. Salah satunya Anggita Sari, yang memang notabene sudah jelas kita tinggal di satu base camp yang notabene pun jelas sekali saya yang bayar base camp tersebut. Artis papan atas yang tidak mau disebutkan namanya yang mengenalkan saya ke almarhum pun ada, masih hidup sampai detik ini. Kalau Ibu bilang saya tidak kenal dengan almarhum dan almarhum tidak pernah kenal dengan saya, atas statement Ibu pribadi, mungkin karena dari sayanya juga tidak mau mengenal siapa ibu sambungnya Vanessa pada saat itu. Kenapa? Karena Vanessa-nya juga tidak pernah mau memperkenalkan. Gitu loh. Sekarang saya tanya, Vanessa kenal dekat dengan salah satu artis besar di Indonesia. Oke, let's say Vanessa dengan Niki Tirta dulu pernah ada project bareng ya. Pernah ada nyanyi bareng. Apakah Ibu sebagai ibu sambungnya kenal dengan Niki Tirta? Tidak. Karena apa? Karena almarhumnya tidak mau kenalin. Buat apa? Kan gitu. Ibu bilang saya tidak pernah kenal. Itu kan menurut Ibu. Saya tidak perlu membuktikan apapun kok. Foto udah saya up. Video pun udah sempat saya up di Instastory. Mau cek ke orang-orang yang hidup ada Anggita Sari. Masih banyak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena nanti durasi Ibu. Jelas ya. Jadi mau Ibu berpersepsi seperti apa, mau bilang saya kenal atau tidak kenal, mutlak hak Ibu tidak bisa saya rubah. Itulah jalan pikiran Ibu ya.
Terima kasih, semoga ibu sehat selalu, Tuhan berkati. Kayak akrab banget ya. Kalau gue kan tidak pernah menganggap siapa musuh gue. Kalau lu nganggap lu adalah gue musuh bagi lu ya, go ahead. Oke. None of my f***ing business. Oh. Kayak di Amerika. You so bro. Iya. Ngomong-ngomong rumah orang kaya, akhirnya gue kepanasan aja. Lo tutup dong itu makannya, jadi kemana-mana AC-nya. Oke Kim, terima kasih banyak. Thank you for having me. Jadi sekarang lo lebih enjoy di channel lo yang baru, apa yang di langit? Aku enjoy dimanapun di channel kamu aja. Kalau disuruh milih. Oh disuruh milih, ya gue pilih offering lo tadi lah, mau bikin gue studio di sini. Oh iya. Interdiplomatik. Budget oke. Gimana sih? Oke, kalau gitu terima kasih banyak guys ya. Sampai ketemu lagi ya. Gue abisnya akan ngobrol off air untuk gosip-gosip siapa yang dimaksud tadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.